Karena itulah perlu adanya sanksi tegas berupa hukuman agar para pelakunya jera dan tidak mengulangi kembali kesalahannya. Sanksi ini juga penting guna memperingatkan orang lain untuk tidak melakukan hal serupa. Umumnya sanksi berupa denda, kerja sosial, ataupun kurungan penjara. Namun berbeda dengan kasus-kasus berikut, vonis hukuman yang diberikan pada pelakunya tidaklah lazim. Ada pula yang harus membayar denda hanya karena hal yang sangat sepele. Langsung saja pemirsa, inilah 7 vonis hukuman aneh versi On The Spot. Diawali dengan kisah seorang remaja bernama Andrew Gaudioso. Remaja 19 tahun ini mengendarai mobil miliknya dalam keadaan mabuk akibat minuman beralkohol. Saat itulah mobilnya menabrak keras mobil yang sedang dikendarai oleh tentara bernama Thomas Jr. Seketika mobil tersebut terbalik dan jatuh ke bawah jembatan. Sempat dilarikan ke rumah sakit, sayangnya nyawa Thomas tak dapat diselamatkan. Ia sempat koma selama 4 bulan sebelum akhirnya meninggal dunia. Atas kelalaian Andrew, jaksa menuntut agar hakim memberikan hukuman penjara selama 15 tahun. Namun anehnya, orang tua Thomas justru meminta agar remaja tersebut tidak dijebloskan ke dalam bui. Ayah Thomas meminta Andrew membayar denda sebesar 10 juta rupiah serta mencabut izin mengemudinya selama 5 tahun. Hakim juga menambahkan agar Andrew mengirimkan kartu ucapan maaf kepada keluarga Thomas setiap minggu sekali selama 15 tahun. Jika lalai, hakim tak segan-segan langsung menjebloskannya ke dalam penjara. Warga Texas, Justin Buddy, terlibat perkelahian dengan pria yang tak lain adalah mantan dari kekasihnya bernama Elizabeth James. Pertengkaran ini disebabkan karena pria yang tak disebutkan namanya ini selalu bercerita hal-hal buruk mengenai Elizabeth. Karena tersinggung, Justin pun memukul rahang pria tersebut berkali-kali hingga pingsan. Kasus penganiayaan ini berlanjut sampai ke pengadilan. Hakim Randall Rogers yang memimpin persidangan di pengadilan Texas memberikan pertanyaan sederhana kepada sang terdakwa Justin Buddy, yakni seberapa istimewa Elizabeth di mata dirinya. Justin tanpa ragu memberikan jawaban bahwa ia sangat mencintai Elizabeth dan ia sudah menjalin hubungan yang cukup serius. Setelah mendengar jawaban dari Justin, hakim pun akhirnya menjatuhkan keputusan bahwa Justin harus menikahi kekasihnya secepatnya. Jika ia berani menolak, ia akan dihukum penjara selama 15 hari dan tentunya akan kehilangan pekerjaannya. Seorang pencinta musik rap bernama Andrew Factor didenda sebesar 1,7 juta rupiah. Denda ini diberikan karena pria berusia 26 tahun ini memutar lagu rap dengan volume yang terlalu keras di dalam mobilnya. Uniknya, salah satu majelis hakim yaitu Susan Farnoff Lippincott bersedia mengurangi dendanya sebesar 400.000 jika Andrew bersedia mendengarkan musik klasik karya Beethoven, Chopin, dan Bach. Andrew pun menyanggupi tawaran tersebut daripada harus membayar denda sebesar 1,7 juta rupiah. Namun baru 15 menit mendengarkan musik klasik, Andrew merasa tak tahan. Akhirnya ia lebih memilih untuk membayar penuh dendanya sebesar 1,7 juta rupiah. Like a perfect night to dress up like hipsters and make fun of our exes. Di Uzbekistan, pelanggar lalu lintas diberikan sanksi yang cukup unik. Para mahasiswa, guru, dan pegawai dijatuhi hukuman yang janggal oleh hakim, di mana apabila mereka melanggar peraturan lalu lintas, maka mereka diwajibkan untuk memetik kapas selama sebulan penuh. Pekerjaan ini harus mereka selesaikan untuk bisa mengambil kembali surat izin mengemudi yang sebelumnya telah disita oleh polisi. Bring the action.
Tak kalah konyol dengan kasus dua remaja tadi, Nathan Smith, seorang pria yang kedapatan mencuri uang sumbangan donasi untuk gelandangan dan pengemis, juga mendapat hukuman cukup aneh. Atas perbuatannya, Nathan dihukum untuk menjadi seorang pengemis jalanan selama seminggu. Hukuman ini diberikan agar membuat ia jera dan tahu bagaimana rasanya menjadi seorang pengemis yang hidup serba kekurangan. Kalau sudah begini, apa iya Nathan masih mau mengambil hak-hak orang susah? Remaja asal Oklahoma, Amerika Serikat bernama Taylor Allred mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Akibatnya pengaruh alkohol membuat salah seorang temannya terbunuh. Korban bernama John Luke Dunn saat itu menumpang kendaraan pick-up yang dikendarai Taylor. Nyawanya tak dapat diselamatkan setelah mobil tersebut menabrak sebuah pohon. Karena dianggap tak memiliki catatan kriminal dan jejak buruk di sekolah, Taylor terbebas dari sanksi kurungan. Tetapi Hakim Muscogee County yang menjatuhkan hukuman juga mengganjarnya dengan sejumlah hukuman percobaan. Taylor diwajibkan untuk menghadiri kebaktian di gereja setiap minggu selama 10 tahun, menghadiri panel para korban kecelakaan, dan menjadi pembicara pada sejumlah kegiatan yang membahas tentang dampak mabuk dan berkendara. Diharapkan vonis ini membuat Taylor sadar dan lebih menghargai dirinya dan orang lain. After every fight, just apologize, and maybe then I'll let you turn off my body right. Even if I was wrong, you know I'm never. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. Pada 2003 lalu, dua remaja bernama Jessica Lange dan Brian Patrick tertangkap saat mencuri sebuah patung Yesus. Sepasang remaja asal Fairport Harbor ini pun digelandang ke kantor polisi dan harus menjalani proses persidangan. Hakim yang memproses pengadilan mereka adalah Michael A. Cicconetti dan terkenal sering menjatuhkan vonis hukuman paling aneh dan janggal terhadap para terdakwanya. Dan kedua remaja ini nampaknya bernasib sama. Atas pelanggarannya, sang hakim menjatuhkan hukuman untuk berkeliling desa selama seminggu dengan menggunakan keledai yang dipasang poster bertuliskan "Maaf atas perbuatan kami yang tak sopan itu." Selain itu, mereka juga harus mengganti patung Yesus yang telah mereka curi dan menjalani rehabilitasi narkoba selama 45 hari. Pemirsa, itulah 7 vonis hukuman aneh versi On The Spot. Show me what you got, 'cause I don't wanna waste my time. See me in the spotlight, ooh, whatever.